Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau sudah pakai batik, jangan lagi pakai dasi. Kata Bang Rocky, ruangan ini cantik, bagus untuk resepsi. Jadi memang dalam tradisi Melayu ada yang disebut dengan membalas pantun. Jadi itu tadi hanya sekedar membalas karena Bang Rocky berpantun tadi kita balas. Sudah dibagi ini jatahnya, Bang Rocky menjelaskan dari aspek sains. Saya diminta menjelaskan dari aspek agama. Tapi setengah dari pembahasan saya sudah diambil Bang Rocky. Ada beberapa istilah yang sudah dia pakai. Saya hitung itu tadi. Yaumil akhir, siratal mustaqim, inna rabbaka labil mirsad. Itu. Dalam hati saya, ini kalau lama sedikit habis bahan saya ini. Beberapa kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang ini sebetulnya masalah hati. Jadi kalau hati kita itu connect, mudah kita berinteraksi. Mudah-mudahan kesatuan hati kita ini bisa untuk menjaga rahim alam ibu pertiwi, insya Allah. Kalau Tuhan pergi ke Pelelawan, Pelelawan itu negerinya para bangsawan. Tadi Bang Rocky selalu menyebut tentang perempuan, mungkin karena di sini banyak polwan. So sweet, so sweet. Baik, jadi saya urutkan, karena saya diminta dari aspek agama. Pintu gerbang untuk masuk ke agama Islam itu adalah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tuhan itu abstrak, tidak tersentuh, tidak kelihatan, tidak berbentuk. Dalam Islam bukan fisik. Maka tidak dalam bentuk patung, bukan batu, bukan kayu dan lain sebagainya. Tapi Al-Quran menggambarkan bahwa iman itu kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon kayu. Asluha sabitun, akarnya menghunjam ke tanah. Wa far'uha fis sama, pucuknya ke langit. Sesuatu yang abstrak dalam Islam digambarkan dengan sesuatu yang kelihatan. Cinta itu tidak kelihatan. Bagaimana menggambarkan cinta? Maka mesti digambarkan dengan sesuatu yang kelihatan. Maka muncullah ungkapan, cintamu seperti air di daun keladi. Setelah tumpah tidak meninggalkan bekas. Begitu biasanya orang yang kecewa. Maka dalam Islam, iman itu digambarkan dengan pohon kayu. Kalau tadi Pak Gub bercerita tentang orang Melayu tidak bisa dilepaskan dari hutan, dari pohon kayu, ya logis, masuk akal, karena memang orang Melayu tinggalnya di tengah jantung pulau Sumatera, memang dia begitu buka mata ngelihat pohon kayu. Tapi Nabi Muhammad SAW, dia bukan orang Sumatera, dia tinggal di gurun pasir yang pohon itu sesuatu yang sulit. Tapi ketika cerita tentang iman, kaitannya dengan pohon kayu. Setelah orang beriman, lalu kemudian bagaimana kondisi dia? Mathalul mu'min kamathalis syajar. Orang beriman itu seperti pohon kayu. Pohon kayu lagi. La yazalur rihu tumiluhu. Angin senantiasa membuat dia bergoncang. Jadi ketika orang sudah meyakini Tuhan, nanti akan ada goncangan-goncangan keimanan. Lagi-lagi dikaitkan dengan pohon kayu.
Ketika pohon kayu sudah mulai berdiri, maka akan datang ada angin yang membuat dia bergoncang. Maka sabarlah seperti sabarnya pohon kayu. Lagi-lagi pohon kayu. Dari awal pohon kayu. Suasana hatinya setelah beriman seperti pohon kayu. Lalu kemudian dia mulai berbuat baik. Perbuatan baik apa yang bisa dia lakukan? Ma min muslimin yaghrisu gharsan yazra'u yazra'an. Kalau ada seorang beriman yang menanam tanaman. Dia tidak sebut tentang sholat, zakat, puasa, haji. Itu ritual. Tapi ada satu amal, menanam pohon kayu, kata Nabi. Ma min muslimin yaghrisu gharsan yazra'u zar'an fayakuluhu tayrun. Kalau ada orang beriman menanam pohon kayu, lalu kemudian tanamannya itu dimakan oleh tayrun, burung. Bahimatun, hewan. Insanun, manusia. Illa kanat lahu bihi sadaqah. Maka itu sebagai sadaqah. Makanya orang disuruh menanam pohon kayu depan rumah. Supaya apa? Supaya ada sedekah. Sekarang kita pergi ke rumah orang, lalu kita lihat di ruang tamunya ada pohon kayu. Tapi ternyata setelah kita dekati rupanya pohon plastik. Itu bedanya di Mapolda. Ternyata pohonnya asli semua. Makanya ada ungkapan hijau rumput di rumah, lebih hijau rumput sintetis. Berubahnya di rumput sintetis. Karena tidak pernah kering dia. Memang sekarang semua penuh dengan kepalsuan. Yang asli itu hanya di Mapolda. Lalu kemudian bagaimana dengan dosa? Dosa itu adalah judi dan seterusnya. Tapi orang lupa. Nabi mengatakan, man qata'a sidratan, siapa yang memotong satu batang pohon sidir. Pohon sidir biasanya tumbuh di tengah gurun pasir, ada unta yang bernaung di bawah, orang musafir dia berhenti sejenak. Siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, maka kepalanya nanti akan disungkurkan ke dalam api neraka. Makanya saya, Bang Rocky, sejak dari musim-musim asap dulu, karhutlah, kebakaran hutan dan lahan, tidak pernah sekalipun mau diminta jadi imam sholat istisqa minta hujan. Enggak pernah sekalipun. Kenapa saya tidak mau? Karena yang membakar itu ikut sholat. Jadi bagi mereka kejahatan itu adalah kejahatan ritual. Padahal kejahatan yang lebih fatal adalah membakar hutan, itu kejahatan yang luar biasa. Misalnya saya mau jadi imam sholat istisqa. Pas giliran hujannya nggak turun, yang disalahkan imam. Padahal makmumnya itu salah semua. Alhamdulillah sejak Kapoldanya pencinta pohon-pohonan, ini sudah hujan tidak berhenti turun. Alhamdulillah. Beliau ini Kapolda, ketua polisi dakwah. Lalu kemudian bagaimana dengan pahala? Pahala itu adalah sholat, puasa, haji, zikir, baca Quran, ritual. Ada sisi lain tentang pahala. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati. Wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma. Falyaghrisha, tanamkanlah. Kalau kita udah mau mati, untuk apa kita nanam kurma? Kita tidak akan pernah menikmati manis buahnya. Kita tidak akan bisa bernaung di bawah daunnya yang rimbun. Tapi kenapa kita disuruh menanam? Karena kita menanam bukan untuk kita, tapi kita wariskan untuk orang di masa akan datang. Kalau kita dulu mewarisi pohon gaharu, pohon cendana, sudah gaharu cendana pula, sudah tahu betahnya pula. Tapi sekarang apa yang kita akan warisi ke anak cucu kita? Saya masih melihat di dalam hutan Riau, orang Melayu memotong bahan batang pohon cendana gaharu untuk mencari gaharu yang ada di dalam. Sekarang sejauh mata memandang kita masuk ke dalam, tak jumpa cendana, tak jumpa gaharu, yang jumpa brondol sawit. Makanya itu saya simpan, Bang Rocky, Pak Kapolda, Pak Wakapolda, Pak Gub, sahabat-sahabat semua. Di rumah ada saya simpan, ini batang gaharu,
Ini gaharu saya simpan, itu ada satu lemari khusus gaharu saja. Supaya saya bisa bercerita ke anak-anak saya, dulu di hutan ini ada namanya pohon gaharu dan inilah dia. Kalau ditanya mana dia sekarang, dia nasibnya sudah sama macam dinosaurus Jurassic Park. Sudah tidak ada lagi wujudnya. Jadi memang menanam adalah bagian daripada amal soleh. Selalunya amal jariah itu adalah sedekah. Tapi dipandang dari lain, ketika kita sedang menanam, maka sesungguhnya kita sedang mengalirkan amal jariah yang mengalir. Makanya tidak boleh mencabut tanaman di atas kuburan. Kalau sekedar merapikan, membersihkan boleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa pohon-pohon kayu itu bertasbih. Makhluk langit, planet, bulan, bintang, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars. Makhluk bumi, kita semua. Ketika Tuhan bercerita tentang makhluk langit dan makhluk bumi, dia pilih dua perwakilan. Untuk makhluk langit, dia pilih bintang. Untuk makhluk bumi, dia tidak pilih kita. Dalam surat Ar-Rahman. An-najmu wasyajaru yasjudan. An-najmu, bintang. Wasyajaru, pohon kayu. Yasjudan, kedua-duanya bersimpuh sujud bertasbih kepada Tuhan. Kenapa tidak dikatakan bintang dan manusia? Kenapa untuk bumi ini yang mewakilinya pohon kayu? Karena pohon kayu lebih jujur daripada manusia. Lalu kemudian ketika kita bersaudara, maka persaudaraan itu seperti pohon kayu. Mathalul mu'minin kamathalil asjar. Persaudaraan orang-orang yang percaya itu seperti pohon kayu. Bagaimana pohon kayu? Pohon kayu kalau sendirian, datang angin kencang dia patah. Tapi kalau pohon kayu itu bersama-sama, beramai-ramai, kita lihat bagaimana hutan akasia. Sekencang apapun angin, dia tidak akan patah. Kenapa? Ketika angin datang dari sini, dia ditolong oleh yang sebelah sini. Datang dari sini, ditolong di sini. Dan saya merasakan itu. Ketika saya dibully, diejek, dicaci maki, ada pohon kayu yang menolong saya. Yang memberikan nama lain bahwa UAS itu bukan Ustadz Abdul Somad, tapi Ustadz Akal Sehat.